Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Sungguh sukacita bisa bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya percaya dimanapun saudara berada, kita senantiasa diberkati, disertai Tuhan dengan luar biasa. Mari saat ini kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami percaya ketika kami bisa melakukan segala hal, itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami akan terus mengucap syukur Tuhan, karena sungguh hanya Tuhan yang kami miliki dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersama dengan umat-Mu dimanapun berada. Kami mau satu hati, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, dan biar Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami, terlebih kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau. Mari jemaat, kita akan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari kita naikkan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya dan kala kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, berkala kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, berkala kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit
Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami akan terus bersyukur senantiasa dalam hidup kami. Karena hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kami yang terus bersyukur Semua Tuhan. yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Terima kasih Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati.
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, karena 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka hati kami bagi firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh mengajar kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat yang kudus dan murni buat kami semua. Dan tanpa terkecuali Tuhan mau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Kali ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan judul menantikan belas kasihan. Nah, kita baca terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, menanti di bait Allah. Di ayat 2 tadi dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya itu, dia tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan setiap hari itu dia diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Bisa dikatakan kondisi orang ini tidak baik. Begitu buruknya dan sangat terpuruk. Dia secara fisik lemah dan tidak berdaya. Dan dia harus bergantung pada orang lain untuk kalau dia mau pindah kemana-mana itu dia harus digendong atau diusung. Dan untuk hidup sehari-harinya pun dia harus mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Mungkin kita tidak terbayang, tidak tahu isi hati orang-orang seperti ini tuh kayak apa. Bagaimana pergumulannya, penderitaannya. Mungkin juga ada rasa malu. Dan dia cuma bisa melihat orang tuh lalu lalang di depan dia. Sedangkan dia sendiri untuk bergeser 1 meter pun itu harus dengan susah payah. Harus dengan effort yang luar biasa. Dan sepertinya dia juga tidak punya masa depan. Sebagai seorang pengemis, tentunya dia bukan seorang yang dipandang. Dia mungkin lebih sering dihina, lebih sering diperlakukan dengan kasar. Yang jelas dilupakan orang. Orang cuma mengingat dia sebagai orang lumpuh yang ada di dekat gerbang bait Allah. That's all. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Rupanya orang ini sengaja ditaruh di dekat gerbang bait Allah. Pernah gak kita renungkan kenapa dia gak ditaruh di pasar yang banyak pedagangnya, banyak orang belanja? Atau kenapa dia gak ditaruh di pinggir jalan yang ramai,
mungkin saudagar-saudagar lewat, atau bukan juga di pintu gerbang kota, di mana orang keluar masuk kota itu kan lebih banyak. Atau kenapa juga dia nggak ada di balai kota yang banyak orang penting di situ datang. Tapi dikatakan tiap-tiap hari ia diletakkan di dekat gerbang Bait Allah. Kenapa? Karena dia ada di situ, di dekat Bait Allah itu, berarti dia ada di lingkungan orang-orang yang beribadah. Dia mengharapkan belas kasihan atau sedekah itu dari orang-orang yang bermurah hati yang memang mau ke rumah Tuhan. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia ingin sedekat mungkin dengan Tuhan, supaya Tuhan melihat dan memperhatikan kesengsaraannya. Waktu Yesus masih hidup, Yesus melakukan mujizat di mana-mana. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit tuh banyak yang disembuhkan oleh Tuhan. Tapi orang lumpuh ini tidak mengalami mujizat. Bahkan waktu Yesus mati, dia disalibkan, bangkit, bahkan naik ke surga, orang ini pun tetap tidak mengalami lawatan Tuhan. Dia sejak lahir sampai hari itu tetap lumpuh. Dia belum pernah mengalami yang namanya dilawat oleh kuasa Tuhan. Tapi satu hal, sekalipun dia tidak mengalami lawatan Tuhan, dia tetap setia. Diam di dekat rumah Tuhan. Dia tetap diam di dekat gerbang Bait Allah tiap hari. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia menunggu belas kasihan Tuhan. Mungkin kita tidak mengalami secara literal seperti orang lumpuh ini. Tapi mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami keadaan yang terpuruk, keadaan yang begitu buruk, mengalami kemalangan atau kesusahan yang sepertinya tiada berakhir dan tiada berujung. Di mana kehidupan kita tuh terasa begitu berat, begitu suram, dan setiap hari kita harus bergumul dan menjalaninya dengan terseok-seok. Sepertinya tidak ada titik terang di mana kita bisa menuju ke sana. Kita cuma bisa meraba-raba dalam ketidakpastian. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar seperti orang lumpuh ini, itu untuk selalu mau dekat dengan Tuhan. Mau setia menantikan belas kasihan yang dari Tuhan, menantikan lawatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya anjing, tentu Bapak Ibu akan memahami bagaimana anjing itu bisa begitu setia dengan tuannya. Dia akan mengikuti kemanapun kita pergi. Kita mandi, dia nunggu di depan pintu kamar mandi. Kita makan, dia ada di kolong meja. Kita nonton TV, dia tidur di bawah kaki kita. Sampai kalau kita usap-usap itu dia senang sekali. Kalau kita mau belajar seperti itu kepada Tuhan, kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita mau terus dekat dengan Tuhan, masakan Tuhan akan melupakan kita? Pasti dia akan mengulurkan tangannya dan memberi pertolongan pada kita. Amin. Dalam Mazmur 73 ayat yang ke-28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini, janganlah kita menjauh dari Tuhan Bapak Ibu. Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan sambil terus berharap kepadanya. Dalam Mika 7 ayat yang ke-7, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kita mau sabar menantikan lawatan Tuhan dan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dan pertolongannya pasti tepat waktu. Yang kedua Bapak Ibu, jangan salfok. Apa itu salfok? Salah fokus. Di dalam
Kisah Para Rasul tadi ayat yang ketiga sampai yang kelima, dikatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang lumpuh ini biasa mendapat sedekah dari orang-orang yang lewat-lewat situ ya, yang mau ke bait Allah. Lumayan untuk hidupnya sehari-hari. Jadi begitu dia melihat Petrus dan Yohanes ini datang, dia langsung minta sedekah. Dia berharap siapa tahu bisa mendapat sesuatu dari mereka, siapa tahu dikasih uang yang banyak. Kalau kita dalam keadaan yang tidak mudah, lagi mengalami kesusahan yang berat, sedang terpuruk, tentunya kita pasti senang ya kalau kita mendapat pertolongan, dapat bantuan, dapat dukungan, perhatian, mungkin juga pinjaman, apalagi pemberian. Pasti kita kepengen dan senang sekali kalau bisa dapat itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Dalam Yesaya 2 ayat yang ke-22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan memang mengajarkan kita untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Tapi dalam hal ini Tuhan juga ingatkan kita untuk tidak berharap pada manusia. Apalagi kalau kita mengharapkannya atau mengukurnya dengan uang. Kita pasti kecewa. Kenapa? Karena pertolongan manusia itu ada batasnya. Kekayaan seseorang ada batasnya. Kekuatan seseorang pun ada batasnya. Hidup manusia itu kata Tuhan seperti hembusan nafas. Yang hari ini ada, besok belum tentu masih eksis. Hari ini masih kaya, besok belum tentu masih punya. Yang hari ini kuat, besok belum tentu masih bisa tegak berdiri. Kalau kita mengukur kebahagiaan kita dengan uang, kita salah fokus. Kalau kita menilai, menghargai segala sesuatunya dengan uang, kita salah fokus Bapak Ibu. Apalagi kalau kita menaruh rasa aman kita pada uang. Itu bukan cuma salah fokus, tapi salah besar. Jadi kebanyakan dari kita punya pola pikir itu, seandainya aku punya uang banyak, pasti aku aman, nyaman, bahagia. Bener gak? Anakku bisa sekolah di mana aja dia mau. Kita bisa jalan-jalan sekeluarga. Keluargaku pasti hidup nyaman dan berkecukupan. Bisa punya modal untuk usaha sendiri. Bisa lebih dihargai oleh mertua, bisa dibanggakan oleh orang tua, bisa bantu saudara-saudara, bisa berobat ke luar negeri, bisa bebas hutang, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi Lukas 12 ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Jadi kita jangan salah fokus Bapak Ibu. Kita tidak bisa menaruh rasa aman kita pada sesuatu yang fana, yang dalam sekejap bisa lenyap. Uang bukanlah jawaban dari segala pergumulan kita. Kita tidak bisa mempercayakan diri kepada uang atau kekayaan. Kita juga tidak bisa mengandalkan manusia. Dalam Mazmur 40 ayat yang keempat, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Hanya kepada Tuhan kita percaya dan berharap. Kepada Dialah kita mempercayakan diri dan mempercayakan segala sesuatunya
di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, lawatan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6-9, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Petrus menegaskan bahwa ia punya solusi yang jauh lebih baik daripada emas dan perak. Solusi yang jauh lebih dibutuhkan oleh orang itu, yaitu Yesus. Begitu Petrus mengulurkan tangannya membantu orang itu berdiri, seketika itu juga kuasa nama Yesus bekerja dengan dahsyat, menjamah orang itu dan mengubahkan hidup orang lumpuh itu. Yang tadinya dia cuma bisa terbaring di depan pintu gerbang bait Allah, tidak berdaya dan tidak punya kehidupan, tidak ada sukacita, tapi hidupnya berubah. Begitu Allah berbelas kasihan kepadanya. Begitu Tuhan melawat dia, kuasa Tuhan dengan dahsyat memulihkan orang itu. Dia bisa merasakan otot-ototnya menguat dan mata kakinya pun jadi kuat sehingga dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa terjatuh, tanpa bantuan orang lain. Dia mulai bisa berjalan, melompat-lompat. Dengan memuji Tuhan dia keliling di dalam bait Allah. Jadi apapun kondisi kita pada saat ini, Tuhan bukannya tidak memperhatikan kesengsaraan kita. Dia bukannya tidak peduli dengan kesesakan kita. Namun Tuhan bekerja menurut waktunya, menurut rencananya. Ada saatnya yang tepat, maka dia akan melawat kita. Kalau dia melawat kita, kuasanya itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dia akan mampukan kita juga untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Dalam Markus 10 ayat yang ke-27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Perbuatan tangan Tuhan itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Cara Tuhan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tidak terduga, tidak terselami, tidak kita pahami. Kuasa Tuhan tidak terbatas dan terlalu ajaib untuk kita mengerti. Tapi perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Lawatan Tuhan itu tidak terpatok yang sakit harus jadi sembuh, yang miskin jadi kaya. Enggak. Lawatan Tuhan itu lebih dari mujizat. Lawatan Tuhan itu menyentuh roh kita. Ketika Tuhan melawat kita, itu ada kebangkitan, ada revival dalam hidup kita yang mengubahkan hidup kita. Ada kebangunan rohani yang membuat kita tuh semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan secara pribadi lebih dari sebelum-sebelumnya. Kita akan bertumbuh secara rohani, mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh, ada semangat yang baru yang menyala-nyala. Dan ada pemulihan secara rohani. Kita punya komitmen untuk lebih melekat kepada Tuhan, untuk lebih taat, setia kepada Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Ada sukacita damai sejahtera itu yang mengalir, terus mengalir. Dan kehidupan kita akan memuliakan Tuhan. Jadi kesaksian buat orang di sekeliling kita. Orang akan terkagum-kagum melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera.
kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dikatakan pada waktu itulah. Maksudnya kapan? Waktu Tuhan melawat kita. Waktu Dia mencurahkan belas kasihan-Nya, akan terjadi pemulihan secara rohani. Pemulihan secara fisik, pemulihan secara finansial, atau dalam rumah tangga, dalam bisnis, itu adalah efek sampingnya, itu adalah bonusnya. Semua itu akan terjadi mengikuti kalau kita mengalami pemulihan rohani terlebih dahulu. Mengalami lawatan Tuhan yang mengubahkan hidup kita, yang menyentuh roh kita. Jadi Bapak Ibu, di saat kita menantikan belas kasihan Tuhan, yang pertama kita menanti di bait Allah. Kita mau selalu diam dekat Tuhan. Tetap sabar menantikan Tuhan. Menunggu belas kasihan-Nya dicurahkan kepada kita. Yang kedua, jangan salah fokus. Kita tidak bisa berharap pada manusia, apalagi kepada uang. Yang kita andalkan, yang kita harapkan hanyalah Tuhan. Dan yang ketiga adalah lawatan Allah. Lawatan Allah terjadi secara rohani, revival, kebangkitan secara rohani yang mengubahkan kehidupan kita, membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Yang lain-lainnya akan mengikuti dengan sendirinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami boleh memahaminya lebih lagi Tuhan. Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau peduli kepada kami. Engkau Tuhan yang memperhatikan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau. Tidak menjauh daripada-Mu Tuhan. Kami mau semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa berharap, percaya kepada-Mu sepenuhnya, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau memiliki rencana dan rancangan yang terindah buat setiap kami. Terima kasih Bapa, biar lawatan-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kami, mengubahkan kami, memperbaharui kami, mendewasakan kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi dari sebelumnya, dan kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya juga. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang mau memberkati, Tuhan yang menyertai, memberi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat-Mu boleh tetap kuat, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi Gereja Bethel Indonesia. Tuhan mau berkati, biar dimanapun gereja-Mu berada boleh menjadi berkat yang memuliakan Tuhan, boleh menjangkau banyak jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa juga untuk negeri kami Indonesia. Tuhan mau berkati, Tuhan mau melawat Indonesia juga, biar terjadi pemulihan di segala bidang. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang dari Engkau. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah kasih karunia, anugerah, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan, perlindungan, pertolongan, sukacita, dan kemenangan dari Allah Roh Kudus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.